Halo. Hai. Hai, Ketemu lagi sama kami. Saya Dani. gue Yorgi. Gue Rio. Gue padahal nunjukinnya Rio duluan. Gimana sih? Ya gitulah, Apa-apa kan lah. kita Dulu-duluan. kelihatan itu namanya improvisasi. Oh iya. Namanya sen kanan belok kiri Spontanitas. wajah. Spontanitas. Di kaset kosong yang kita taping di Ngupi. Ah, Jalan Keuangan Raya nomor 15 ya, Fatmawati, sebelahnya Museum Basuki Abdullah. Wah gila ya. Lengkap. Ini makin lengkap. Semakin fasih. Tapi tetap aja kode posnya gue gak tahu. ya kalau mau kirim surat. Emang ada yang masih kirim surat? Apa? Kirim surat kayaknya udah jarang ya. Udah gak ada. Surat elektronik. Oke. Itu sama langkahnya dengan telepon umum box. Oh Iya iya. Sama. kan? Yang lebih langka lagi, Metro Mini. Udah ada ya? Aduh. Gimana itu ya? Masih ada. Tapi Dulu- sekarang jadi salah satu operatornya Transjakarta. Oh gitu. Iya. Tapi Metro Mini, Koantas Bima ya dulu ya. Bima, KWK, Kopaja. Kopaja, Kopaja, Ah. terus PPD aja ada ya. Maya Sari Bakti. Maya Sari Bakti. Iya kan? kan gitu. Seri Bakti. Gamadi. Kalau lebih kuno lagi Gamadi dulu tuh. Kamu namanya siapa? Boleh kenal gak? Maya. Maya siapa? Maya Seri Bakti. Gak enak banget ya. Ternyata dia cucunya yang punya. Iya, tapi ngomong-ngomong nih ya, kita hari ini ngomongin soal Apa? apa nih? Nah, Ya, angkot. Oh. Iya. Gua- Gua kenapa gue pengen Tadi- ngomongin angkot? Tadi gini, tadi itu yang lo omongin tadi tuh apa? Metro Mini, tadi Koantas ya. Iya, Itu tuh gue langganan nih. Ini kan Ngupi ini Ah. itu adanya di dekat perempatan Fatmawati. Fatmawati. Ya kan, perempatan Fatmawati. Jadi dia agak masuk sedikit tapi keluar tuh nggak jauh lah dari perempatan Fatmawati. Yeah. Nah, rumah gua dulu tuh di Situ. seberangnya ini, Trogong. Trogong. Iya. Nah, gua kalau mau ke kampus itu gua naik 610 Ke arah Pondok Labu. Metro Mini Ke arah Pondok gitu, Labu. ke arah Pondok Labu. Gua turun di perempatan. Apotek Retna. Terus Apotek Deborah. Ketna. Deborah. Terus kalau nggak itu belum ada. Belum ada ya. Dulu Kontas 502 Kontas Bima Lantas Bima. yang warnanya kuning, ada garis hijau. Nah, gue naik itu sampai Mentok. Pasar Minggu, Iya. perempatan. Nah, abis itu Perempatan Pasar Minggu, nyambung. abis itu naik apa tuh yang coklat namanya Mini Arta. Mini Arta. Oh, Arta. Langsung. Iya. Oh dia Tapi- anak Depok ya. Iya, tapi begitu ada Deborah, gue senang banget. Iya, langsung. Sep. Sekali. Warnanya ungu. Debbie. Debbie. PO Debi, PO Deborah. Set, langsung Langsung belok sampai depan. belok. Cuma gimana ya? Ya gitu deh. Gila. Cofet. Bukan. Apa? Gila itu orang setengah badan di luar cuy. Oh, iya. Kalau udah sampai situ. Gokil men. Gokil itu. emang. Iya, iya. Peminatnya banyak banget. Itu emang apa klasik lah, kita pasti ngalamin kayak gitu ya. Lu- Kalau Kapan? Gimana? gua dari SD kelas 4, Oke. rumah di Petukangan, sekolah di Blok S. S71 ya? Enggak dong, dari Itu Siduk Pak. Raya S69. Oh, Nah, lo lewatnya depan sana ya? Bukan Ciluduk Raya, bukan ini, bukan Tanah Kusir ya? bukan. Bukan yang ke arah Tanah Kusir. Oke, oke, oke. Pokoknya lewat dulu SMA 29 tuh, Ya, 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 ya. Velbak, Betul. berhenti di CSW, Nah, naik PPD 45. 45 yang ke Oh, arah Blok M. Blok S, Nah, udah. Blok M. Turun di Gereja Santa gitu. Iya, iya. Nah, Kalau gua- sialnya kalau pulang tuh kan suka ngantuk tuh ya. Ah, Lu kelewatan. salah naik bis. Bukan 69, 619, satu nyempil. Gua ke Cinere dong. Tapi lumayan dong lu ke Cinere. Iya, gua bilang. wah, Jauh ini lagi, daerah cuy. mana Iya, nih, daerah jauh. mana nih, beda-beda jalur itu dah. 619 sama 610 tuh. Iya. Pokoknya lewatnya sama, cuma kalau 610 berhenti di Pondok Labu, 619 nyampe Cinere gitu aja udah. Gitu. Gue SD juga SMP gue waktu itu gue masih tinggalnya di Gatot Subroto. Itu naik 45 tuh. Iya. 45 ke Blok M, habis dari Blok M jalan deh gue dari Blok M karena SMP gue di Barito, lumayan dekat gitu kan. Tapi kalau udah gitu terus pulangnya nih kadang suka ikutan sama temen gue yang rumahnya di Petukangan, makanya gue tahu tadi 71 atau 74. Oh, iya. gitu 71 kan. yang lewat Kodam Bintaro. Iya, Kodam Bintaro, Bintaro. 71 berhenti di Komplek Unilever situlah daerah Yes, situ kan, betul. gitu kan. Rumah temen gue di situ. Jadi Iya, dulu lumayan ya. Kita tuh anak-anak angkutan umum kan. Angkot, Angkut. anak Angkutan angkot banget. kota. Gue malah dari SMA gue udah akap. Antar kota, antar provinsi. Iya. Iya loh. Kan gue di Bekasi. Bekasi, Pondok Oh, iya, Gede lo kan gitu kan. Oh iya. Sekolah gue di Bukit Bukit Duri, Duri kan gitu. Semalapan. Semalapan.
Jadi kalau angkot-angkot seputar Pondok Gede aja sih siap lah. Kan gitu. Tapi begitu gue ini kan pergi harus naik mikrolet dulu 18, 28 kan gitu kan. Pilihannya tuh 18 sama 28 sampai di Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu naik S60 kan gitu. Oh iya, kita dulu tuh ini ya, itu life skill dulu. Itu life skill banget, ngapalin life skill banget. trayek. Iya. Gitu. Ngapalin trayek, ngapalin nomor. Nambahin nomor sama kita cari shortcut kalau misalnya kalau angkot ini tiba-tiba kadang-kadang kan tuh angkot kan kalau kejebak macet nggak mau kan tuh kan. Nah, kita lewat naik apa ya? Belum zaman ojek. Belum, mana ada. Ojek ada. Ojek Tapi belum zaman. Ini maksudnya ojek, bukan Gojek. Ojek pangkalan tapi masih ada. opang juga belum banyak lagi. Iya, belum banyak dan banyak, mahal. Gi. Belum banyak. Kalau Gi. zaman buat kita sih mahal. lebih banyak bajai waktu Bajai, itu. ya bajai, Iya kan? Bajai itu Bajai. udah kayak inilah. Iya. Lifesaver lah, Ibarat lifesaver. kami tuh buat gue tuh itu kayak taksi. Iya. Gue mendingan naik angkot daripada bajai kan gitu. Nggak ada. Gila bayangin naik. Nah, aja kita kan dulu naik Metro Mini 50 perak. Iya, Cepet cepet lah. Gue masih ngalamin 50 perak. 50 sempat Iya, tapi 50 sempat lebih gua. sering cepet lah kan Iya. gitu. Habis kalau Lu enggak tega banget lu masih bayar gocap. Serius, pelajar gocap masih ngalamin gue. Iya. lu bayangin dulu ya. Gua tuh les di Pramuka, Lia. Oh iya benar. Dari sono gue naik ini Mayasari Bakti yang ke Senen dari Pondok Gede. Wah, itu life skillnya hebat banget kan. Karena di situ kan banyak teman-teman kita yang dari Budut kan gitu. Oh iya. Tawuran ya. Di masa itu kan kita tahu diri lah. Tahu diri lah ya. Pembajakan. Batch gue kan bukan ini ya, bukan SMA yang terkenal dengan bek tapi kan kita ya inilah Agak deg-degan. agak deg-degan. Nah, itu life skillnya itu bagi-bagi life- rokok. Bos. Gue tuh Tiap ini bawa rokok. Tiap rokok. Lu gak kebayang kan yang naik 610 sama naik 619 cuy. Gimana cuy? Oh iya. Kalau misalnya dia sekolahnya di Hujud Hulup lah atau di 6 gitu kan. Iya. Oh, Dia iya, mesti gue. pulang ke itu. Nah, Di situ itu ketemu berapa Gue coba? itu begitu pindah kan dari Petukangan gue pindah ke Cinere. Cinere ujung lagi kan di Desa Limo. Nah itu tuh gue ngalamin tuh dari terminal. Tapi gue naiknya dari ini perapatan Melawai. Iya, peralatan Udah naik 610, gue bukan 619. 610. 610 relatif lancar soalnya. Udah dari situ set ada yang namanya SMA 46 Texas. Bukan Bakti Data. Oh iya, Baghdad. Baghdad. Texas. Terus gue untung masih punya teman banyak di Texas. Jadi gue tinggal nongolin pala doang. Halo. Gitu, Tapi Tapi begitu udah lewat apotek Retna, itu gengnya Budut tuh beda tuh. Beda. Iya kan? Aduh. Masa itu ya lo harus bisa menyesuaikan diri lah. Kan Iya, kalau iya. gitu. pasti bawa baju serep sih. Nah kalau gue ke meja pasti nggak ada badge-nya. Tapi gue bawa baju ini buku apa yang ada logo SMA-nya itu. Oh. Oh iya. Buku ekskul apa sih? Ah. Buku interkulturer kayak LKS gitu lah. Iya. Jadi kalau gue anak mana lo? Nunjukin buku. Gila digeledah cuy. Serem abis tuh. Itu salah satu life skill. Harus Life siap. skill banget. Tapi di SMP ya berapa kali lah ya dipalak di Blok M lah. Wah, itu sudah. Ya. Aldiron tuh mang setan deh mang. Emang setan. Aldiran sama belakang Melawai Plaza tuh setan. Oh iya. Sama aja. Cuman Gila. kan dulu itu kan kalau kita naik angkot itu kan memang sebenarnya selain itu kan life skill karena emang kita terpaksa kan. Makanya gue tanya sekarang sama lo terakhir ngangkot kapan? Wah, belum banget. Gua ngangkot sih sekarang MRT gue masih berapa kali. MRT. Terus LRT gua kapan Oh, itu iya. nyobain. Pernah nih gue jadi kan gue sekarang Commuting di sama Bintaro ya. Commuting. KRL. Bintaro gue turun naik kereta di Sudimara Ah, ke rumah tuh naik angkot. angkot. Nah, Oh, kalau- Jaklingko. bukan bukan. angkot biasa. Angkot biasa. Nah, itu kalau Udah di luar udah nggak ada, Jakarta. Oh, iya. sebenarnya bisa pakai Gojek. Tanglingko. Ah, Bisa pakai Gojek cuman rada males lah. ya kan karena kan sekarang kayaknya dimudahkan ya. Ah. Dikit-dikit tuh udah langsung Gojek lu pesen. Itu Gitu, jalannya Gojek, dimudahkan ya, kayak Jalannya jalannya dimudahkan. dimudahkan. Iya. Kalau dulu kan lu harus jalan gitu. Tapi memang sebenarnya kondisi angkutan umum sekarang tuh Ya, banyak yang nggak wah. tahu loh udah kayak gimana kan gitu. Tapi Termasuk salah satu gue. Nah, Gue Ya, udah gua nggak tahu, bisa, gua nggak tahu. Gua nggak bisa memetakan gitu ya Metain ini lagi. kemana segala macem gitu. Tapi ya kalau gue tuh yang paling gue rasain ya, itu kan gue pindah ke Bintaro 2005 ya. 2005 belum Jonan.
KAI-nya belum KAI-nya belum Komuter line ya. Komuter line-nya dan KAI belum dikelola sama Jonan gitu kan. Belum masuk tuh jadi menteri. Buset deh. Oh itu. Ampun. Tapi kan kita terbiasa. Enggak, gue terbiasa. Tapi kan 2005 gue udah kantor kan. Namanya dan itu gue bukan komuter ya? sama sekali tidak tertarik gue. Ya, karena udah inilah. Dan enggak, bukan masalah itu. Waktunya juga nggak jelas. Waktu nggak jelas. Itu kan yang biru kuning warnanya, warnanya two-tone gitu kan. Nah itu waktunya nggak jelas. Kan? Kedua itu kita bisa ngelihat kerasnya hidup di Jakarta sih. Itu gila dan banget. di atas masih ada orang yang naik. Oh iya. Di atap. Ibarat zaman kita masih kampus dulu dah. Iya itu, makanya nggak jauh beda tuh. Itu. Dari tahun 92 sampai 2005. Itu hampir sama masih. Aja gitu. Maksudnya nggak ada perubahan tuh di KR. Nah begitu Jonan, Pak Jonan naik, diberesin semua, set bedanya. Jadi mulai bener itu jalannya dimudahkan lah gitu kan. Armada baru kan gitu kan. Waktu armada baru aja masih suka ada yang duduk di atas tuh. Yang akhirnya disemprot-semprotin kan. Turun gitu kan. Akhirnya masih nekat. Kapok kan akhirnya. Udah akhirnya tertib lah sampai sekarang. Tertib sampai sekarang dan stasiunnya jadwal yang penting jadwal sih yo. Nah maksud gue kalau kita ngomongin soal angkot, yang gue pengen tahu pertama gitu ya dari yang sekarang gitu. Selain fasilitas di dalam yang pasti full AC lah ya, banyak yang udah full AC kan. Enggak semua sih. Tapi banyak yang udah full AC. Udah banyak yang full AC. Yang kedua adalah waktu sebenarnya. Karena kalau angkot buat gue sekarang itu yang bikin gue nggak masuk akal angkot mobil nih. Kemacetannya ya tetap aja gitu loh maksud gue, walaupun stopannya itu ada gitu, kemacetannya itu ya tetap aja gitu. Itu yang dan bahkan lebih makin parah. Itu gitu. Memang masih jadi problem ya. Tapi kebetulan kan gue hobi ngangkot. Ya karena kan kemana-mana gue lihat wah kayaknya lebih masuk akal kalau gue naik ini. Kenapa? Sekalian jalan. Kan gue kan bukan pelari. Balik lagi dia ke pelari. Itu episode kapan? Dia masih ngomongin lari. Enggak, cuman yang gue lihat ya, yang pertama kali gue lihat kalau masuk ke Jakarta gitu ya, itu jadi lebih tertib. Nah, maksudnya setiap 10 menit diberangkatkan. Cuman memang sampainya walau-walau. Iya, kendalanya tuh memang macet. Karena kan memang banyak orang yang masih melihat gitu ya, naik kendaraan umum gak nyaman. Ini kan pertama ini dulu kan, kenyamanan. Tapi gue buktikan itu bahwa itu memang udah nyaman gitu. Tidak nyamannya karena lalu lintasnya tuh terlalu padat dan memang kendaraan umumnya nggak punya jalur khusus kan gitu kan ya, terutama yang kecil-kecil nih, yang mikro trans itu, yang Jaklingko dan ini. Tapi kalau misalnya Transjakarta itu tuh kelemahannya adalah waktu dia ketemu sama satu halte yang memang jadi persimpangan. Jadi merge di sini. Jadi itu banyak sekali kan, kayak misalnya di UKI gitu. Di UKI untuk sampai ke situ aja itu lama, pelan-pelan. Tapi ya kalau gue pikir nyaman banget. Duduk. Setuju gue. Ini kita ngomongin Jakarta ya. Kita masih ngomongin Jakarta karena jadi kami native Jakarta lah. Transportasi umum buat gue yang bentuknya bis atau angkutan mobil gitu ya, itu bukan untuk buru-buru. Iya. Itu. Jadi lo kalau mau ngejar waktu jangan naik yang kayak gini, lo naik kereta deh gitu. Iya. Naik, karena yang lebih terjamin waktunya ya. Ngetemnya. Ya. Itu masih PR tuh. Ngetem lama banget sampai yang belakang udah ngelakson kita udah penuh padahal jalan. Nah, kedua itu tadi masih macet gitu kan. Padahal armadanya juga ya nggak banyak gitu loh. Itu sih. Ya kalau di Jakarta sih kalau gue lihat ya, kalau udah termasuk terkoneksi sama Transjakarta tuh yang Jaklingko dia udah nggak ngetem. Copet masih ada nggak sih? Copet sih selalu ada ya. Serius? Jadi kalau di Bintaro di Transjak juga ada? Ya copet kan selalu ada. Dia selalu mencoba. Tapi begitu sampai ketemunya apa kan, kadang-kadang kita udah nggak pegang duit ya gitu. Kalau di Bintaro tuh enggak, tapi ini kan cerita paling horor ya. Zaman dulu tuh ya copet, ketemu sama copet gitu, selain tadi di Palak apa segala macam di terminal. Tapi kalau di Palak, kalau di ya dulu Mayasari Bakti, PPD, banyak terkenal. Iya kan, Metro Mini enggak. Kuantas Bima tuh banyak banget gitu. Ya karena kan kalau dulu kan memang begitu lo masuk ke apa ya namanya angkutan umum itu kan memang lo image-nya tuh langsung berdesakan gitu kan. Nah, banyak kesempatan lah ya. Kesempatan. Ya, sekarang emang sama sih gitu. Dan gue nggak bisa bilang bahwa itu nggak ada. Cuman seenggaknya kan inilah lebih tertib lah gitu ya di dalam. Karena kan kalau itu kan
di luar ini ya, di luar kuasa para pengelola angkutan umum gitu kan ya kan gitu kan. Nah, cuman ini lebih aman, lebih Tapi malah Supirnya ugal-ugalan nggak? siang-siang malah kosong ya kadang-kadang ya. Nah itu dia, siang tuh paling enak. Makanya kan kalau gue Nah. cocok banget tuh yang berangkat siang. Habis itu ya Kalau persis kayak lo. kalau misalnya di angkutannya sih mungkin kosong, cuma jalanannya tetap aja gitu Iya. maksud gua. Iya kan? Kalau misalnya membuat kita yang emang nggak ngejar waktu, Hmm. kayak lo gitu ya. Ya mungkin aman lah. Cuma kalau misalnya tiba-tiba kita ada janji meeting, ya lo harus berhitung. Iya sekian akhirnya kan kita lama. kembali lagi kayak zaman dulu kan. Hmm. Ya kayak gue nih, gue kalau mau sampai Tebet jam 7, sampai Bukit Duri jam 7, gue berangkat kan jam 5 seperempat setengah 6. Iya ya. Ya kan kalau dari ini, dan itu udah gue hitung. Ada macet di asrama haji gitu, habis itu ketemu macet di apa namanya, di jalan Dewi Sartika atau apa. Itu dulu tuh ya. Itu dulu. Sekarang pun juga akhirnya sama aja ya. Ya sekarang sama, jadi kan memang kita jadinya berhitung kan. Akhirnya gue nggak bisa nurunin skill naik angkot ini ke anak gue. Nah itu lagi gue coba. Gue nggak bisa karena kalau di jalur gue nih di Bintaro itu lu bukan buat sekolah, itu bukan buat ngejar waktu tuh. Iya. Transportasi umum yang modelnya bis Iya. gitu. Bukan. Jadi lu udah deh, Gojek. lebih baik gue anterin kemana titik yang mendekati sekolah, di situ naik Gojek. Iya. Udah begitu akhirnya. Biar lebih murah gitu. Iya. Iya. Gue juga mikirnya kayak gitu, gila lo, dari misalnya nih, ntar anak gue kuliah di Depok gitu ya, sama kayak gue dulu gitu. Terus lu suruh gue either cost, ya kan, pilihannya adalah either cost atau ya dia belajar nyupir mobil gitu. Atau ya nanti kalau dia mau naik, karena itu kan semester 1, 2 itu kan masih banyak kuliah pagi. Iya. Kuliah pagi dengan kondisi angkutan umum yang seperti sekarang gitu, nggak bisa menjamin nyampainya jam berapa. Dia harus jalan jam 5 tuh pasti. Iya. Ya kan, dari rumah gitu sampai gua anterin minimal sampai mana gitu, sampai terminal, terus baru dia naik apa segala macam. Atau ya tadi gitu loh, naik kereta tuh sekarang masih muter cuy, dari dari Bintaro ke Manggarai dulu. Duku Atas ke Manggarai. Iya. Gitu kan, atau Tanabang ke Manggarai. Jadi Manggarai maju mundur dulu. Ya soalnya nggak ada yang langsung ya. nggak ada, belum ada yang langsung, kecuali kalau misalnya udah ada yang langsung itu akan lebih menyenangkan. Nah, gue nggak tahu ada plan apa enggak Nah tuh. iya tuh. Kalau gue tuh malah mikirnya gini sekarang ya. Kenapa anak-anak itu, ya gue juga termasuk orang yang nggak ini ya, nggak mengajari anak gue cukup intensif untuk ngangkot gitu ya. Karena meskipun gue tahu udah agak baik gitu ya, udah baik. Cuman kan ya itu tadi, maksudnya anak gue tuh yang masuk jam 6:30 tapi baru berangkat dari rumah 6:45 atau jam 6 kan gitu kan ya. Ya karena ya ada kondisi-kondisi dia juga apa ya namanya, bangunnya gitu males kan gitu kan ya. Nah cuman sekarang ini gue lagi berpikir gitu ya, kayaknya menarik juga gitu. Ini untuk mengajari dia semakin dia berumur kan gitu ya, maksudnya kan usianya udah cukup ini kan ya, udah cukup gede lah gitu, baru masuk SMA kan gitu kan ya. Dan ini kayaknya cocok nih waktunya mengenalkan anak-anak gue ini ke angkot. Ya bisa Karena dengan begitu mereka jadi punya time planning nih. Karena kan dulu gue itu ngerasa ya, karena gue tuh ini apa namanya, suburban ya kan, ke tengah kota itu kan gue akhirnya kan berencana bahwa oke, gue harus berangkat sini, habis itu gue di tengah jalan tiba-tiba wah ini macet total, terus gue harus gimana kan gitu kan. Jadi gue jadi punya kemampuan untuk pertama time planning, yang kedua juga gue pemecahan masalahnya juga ada kan gitu. Terus habis itu kalau misalnya gue satu bis sama orang-orang yang tidak menarik, itu gue juga jadi punya social skill kan gitu kan ya. Dan gue ngerasa hal itu banyak yang hilang tuh sekarang gitu. Karena kan coba sangat mudah gitu, mereka dari rumah sampai ke sekolah cuma nungguin Gojek. Gojek nggak datang-datang aja, terus yang dikomplain kita, ini gimana nih ya Gojek nggak datang-datang ya, sehingga akhirnya kita juga nggak tenang. Nah terus kita yang nganterin kan gitu kan. Nah ada hal-hal yang kurang berkembang gitu loh. Social skill tadi sama habis life itu skill ya, time planningnya kan gitu kan ya. Terus paham juga paham. ketergantungan sama orang tua juga tinggi. Ya kan kalau gue ngeliat gitu. Nah ini gue kebetulan
ya sekarang ini mereka gue ini sih gue Lagi di donder sama di donder gitu. Jadi gimana lu masuk jam berapa? Hari ini sekarang gila lu masuknya 6:30 kan? Ya sama lah kan gitu. Dulu kan gue jam 7 kan, ini 6:30. Terus lu mau berangkat jam berapa? Coba kita hitung. Kalau lo naik mobil biasa aja 1,5 jam kan gitu kan ya. Tapi kan berangkatnya pagi kan. Oke, lu bisa nggak berangkat jam 5? Karena kan lumayan deh. Dia tuh sekolahnya agak jauh lah dari rumah kan gitu kan. Lebih baik lo kepagian daripada ke siangan kan gitu kan ya. Terus dia bilang, aduh pagi banget ya. Ya sekarang bangunnya harus 4:30 gitu. Dulunya kan bangun jam 5:45 gitu ya. Nah sekarang 4:30. Kalau bisa jam 4 gitu. Jadi lo subuh itu lumayan, udah mandi kan gitu. Nah ini lagi gue coba kan gitu ya, belum tentu sukses. Ya teman-teman ingat, belum tentu sukses gitu ya. Tapi gue ngerasa dengan begitu tuh dia jadi mulai berpikir gitu kan. Iya. Itu gue ngeliat sendiri dia kemampuan dia untuk mengatur waktu tadi satu. Tapi yang jelas adalah dia bisa lebih aware dengan lingkungan sekitar. Itu yang sebenarnya kayak hilang ya di anak-anak sekarang. Lo bayangin gitu. Deh. Kalau misalnya dia dianterin gitu ya, naik mobil gitu ya, itu tuh sampai ke tempat kejadian, ya kebanyakan itu dia tidur. Iya. Dia nggak peduli jalannya lewat mana, dia kan gitu. Sekarang lo tanya deh orientasi jalan, orientasi medannya anak-anak itu pasti nggak tahu. Yeah. Anak lo juga misalnya ini daerah mana nggak tahu dia, karena dia pasti akan lebih fokus ketika kita anterin emang dia fokusnya ke gadget pasti kan, dan nggak bisa disalahin juga kan, gitu kan. Gitu. Nah iya itu gue get your point lah, gue bisa pahami itu gitu. Nah interaksi sosial tuh mengamati orang ini termasuk bagaimana misalnya katakanlah berlaku sama orang yang lebih tua gitu kan, atau ada orang yang berniat jahat sama lo, itu kan nggak bisa diajarin ya, nggak bisa, gitu kan, itu harus lo ngalamin sendiri gitu. Kayak sekarang ada beberapa post di sosial media ini, anak-anak sekarang nggak tahu adab gimana sih gini segala macam. Ya mungkin karena emang nggak dibiasain untuk itu gitu loh, untuk berinteraksi langsung sama yang lebih tua gitu kan, dan nggak bisa ngelihat bagaimana cara orang yang lain atau cara semestinya orang lain tuh memperlakukan orang yang lebih tua gitu kan. Itu kan hanya bisa dipelajari dari contoh gitu. Iya, bagaimana lu mencoba bagaimana anak-anak itu berlaku baik gitu ya. Sementara dia untuk naik angkutan umum aja nggak biasa. Iya kan? Lu bayangin begitu masuk itu. Set, di situ ini kemana ya? Ini gini ya. Balik lagi kayak dulu ya. Dulu tuh zaman SMP, SMA waktu kita masih sering naik angkot gitu kan, atau naik bis lah gitu ya, bis umum. Pas lu pasti akan setelah berapa lama lu bisa ngerasa bahwa ini copet nih. Iya. Gitu kan. Lu bisa ngelihat gelagat, lu radar lu udah nyala. Lu bisa ngerasa bahwa ini copet nih pasti. Terus lu pindahin. Karena berapa kali itu terjadi gitu. Gue pernah punya feeling kayak gitu. Gue pengen ngetes, pernah coba ngetes gitu. Gue biarin aja nih ada duit di sini nih gitu, di kantong belakang. Tapi dompet udah gue masukin tas gitu. Gue diam gini. Ini rasanya copet nih gitu. Itu gue masih SMP. Saya copet. Bener. Duit gue hilang. Tapi dulu emang hebat-hebat copetnya. Iya jago duit. Gua udah kerja, udah kecopetan handphone. Oh ya? B17 tuh KWK di perapatan Bola Lama. Ya salah juga sih, handphone gue gantung gitu kan pakai tempat apa? Ya biasalah zaman itu kan. Lo kayak tukang kredit. Kayak omong kredit tuh. Terus tiba-tiba gue juga harusnya curiga sih ketika udah gue mau naik, terus kayak gue ditahan. Taruh lu Pak. Yang ini lu. Gue ditahan tuh. Ternyata yang masuk satu angkot sama gue 4 orang. 4 orang komplotan. Salah satunya belaga jadi tukang obat. Gini, Pak, ini asam urat nih. Gitu, gue pegang gitu. Pegang dengkul gue digoyang-goyang gitu. Ya apaan sih? Gue bilang gitu kan. Nggak usah. Gitu. Nggak mau beli obatnya gitu kan. Dia ada yang goyang-goyangin, ada yang ngasih obat gitu. Botol, entah botol apa gitu. Udah, setelah itu udah dia turun berempat. Udah, pas gue mau turun, anjing. Ternyata gue digoyang-goyang itu buat pengalih perhatian. Hilang ini gue. Iya, tapi ada sense itu kan, ada rasanya gitu. Walaupun lo coba ini gitu kan. Gue baru tahu tuh itu modusnya begitu. Sejak saat itu gue berhenti naik angkot.
Jadi gara-gara itu ya. Trauma. Aku Katanya trauma. lu mau Enggak, dia itu. traumanya bukan gara-gara handphonenya hilang, tapi dipegang-pegang. Agak Atau gimana dia gitu. jangan-jangan selama ini nungguin tuh angkot biar dipegang-pegang lagi. Kok nggak ada kemarin ya gitu. Yang kemarin mana ya gitu. Tapi ya iya, benar-benar apa namanya ya kayak gitu-gitu ya, terus ngeliat gelagat orang gitu ya. Itu juga bisa nih supirnya ugal-ugalan Iya. apa segala macam. Awareness itu yang kita ajarin nih sebenarnya. Cuman ya Ya, yang nilai-nilai sama skill yang mesti diajarin tuh banyak akhirnya kan. Banyak. Gue jadi ingat kemarin gue sempet tuh apa namanya dulu kan kalau kita ke luar kota naik akap ya, Iya. bis kan antar kota antar provinsi itulah ya gitu kan, bis malam lah. Bis malam. Wah gila itu gue nggak pernah bisa sekali 2 kali masih berani tuh duduk di belakang supir, tapi abis itu anjing udah gak berani, gue mendingan agak ke Iya, belakang ke belakang. terus merem tidur aja gue Iyalah. tidur gila serem Gila. abis udah kan itu tuh zaman gue SMA lah gitu, SMA kuliah juga masih sempet kayak gitu. Terus kemarin gue sempet nih beberapa tahun lalu ke Bali naik bis juga, gue coba lagi tetap aja masih kayak gitu. bisa enak gitu, lebih gini cuma anjing bibirnya masih aja sangar goblok gue bilang. Emang ini banget, skillful banget tuh. Iya. Sat gila loh, 3 tronton disikat. Ya. Gimana ceritanya? Jalannya cuma 2 jalur, buset. Itu dikejar waktu itu. Yoi. Atau si supirnya udah pengen kencing atau pengen apain gitu. Tapi katanya lo kemarin mau ngajakin anak lo naik Jaklingko apa-apa Iya, tuh. kebetulan pas kemarin survei SMA-nya Nah, dilewatin Jaklingko. Ah. Cuman gue nggak tahu nih ujungnya di mana nih. Berarti kan ada di halte si bisnya kan. Nah, itu belum gue urutin tuh. Kayaknya itu rencana. benar sih Gi. Nah itu yang juga gue lakukan gitu ya. Karena kan nggak mungkin dong kita nyuruh anak kita, kalau zaman dulu kan emang tega kan, kita dijorokin aja. Lu naik apa? Oh itu ada M18 tulisannya Kampung Melayu, pasti nyampenya Kampung Melayu kan gitu kan. Masalah lewat mana terserah gitu kan. Mungkin nyokap gue juga taunya itulah kan itu. Iya. Nah kalau sekarang tuh masalahnya kita harus tahu dia itu lewat mana aja Iya. dan berhentinya di mana gitu. Ya. Bener. Karena sekarang nggak bisa stop pinggir, nggak Nggak bisa, bisa ya? sampai ketok-ketok nggak Iya, bisa, iya, kan bener, gitu kan bener, emang bener. ada ininya. Jadi dia berhenti di halte gitu ya, kan. dia berhenti bus di stop. satu titik bus stop, habis itu dari situ dia jalan. Betul. Nah, yang Betul gitu-gitu. sekali. Nah kemarin itu kan gue ngajarin tuh berangkat dari dari Durensawit sampai ke sekolahnya dia di Bambu Apus. Jauh juga ya. Lumayan gitu. Gue udah berpikir ini gampang nih caranya. Pokoknya gimana caranya dia sampai ke LRT dulu nih Cikoko, habis itu dia turun Taman Mini ada tuh Jaklingko. Jaklingko udah langsung kan gitu kan. Ternyata pagi-pagi saudara-saudara ya, berangkat dari Duku Atas itu paling pagi 6.20. Sementara anak gua masuk 6.30, gagal itu berangkat pagi kan. Tapi kalau gitu-gitu. pulang enak banget. Iya, Dia iya, tuh iya. dari Jaklingko sekolahnya berhenti di Tamini Tamini itu Square. jalan naik LRT sampai Cikoko, terus dia naik KRL dari situ sampai Tebet, habis itu dia naik ini lagi Nah, Jaklingko. info-info itu ada di Google Maps sebenarnya. Sebenarnya Nah, ada. Jadi your location sama destination kan. Iya. Nah, di situ lu pilih, Lu pilih yang moda transportasi. transportasi. Di situ ada tuh urutan-urutan lu Iya. naik ini terus nah yang gue bingung itu tuh Jaklingko nomor 51. Nah, Wah, ini nih yang lewat sekolahnya. Loh, kok berhentinya di halte ya? Terus mesti jalan 200 meter. Nah, iya, itu yang titik itu yang kita perlu napak tilas istilahnya. Bukan napak tilas Mesti ya, Pak. ngetes lah, mesti Harus ngetes. ada ininya, harus ada tim advance. Iya. Iya. Jangan sampai, apalagi kan sekarang kan lo nggak bisa, ya gue nggak tahu Tim ya, advance. mungkin tapi Tim advance. seenggaknya anak Kemo kita tuh camping. pengen tahu Emang- ngelihatnya gimana nih caranya. Ya kita harus jalanin dulu gitu supaya kita juga bisa ngasih gambaran. Gitu. Jadi di Jadi- sisi lain bagus sih ya. Ada halt, lo turun harus di halte kayak di luar negeri lah. Iya. Nggak mungkin kan lo bang kiri bang. Ya Mungkin. kejauhan Kayak dulu kan gitu. Dulu Sekarang gitu. tertata, cuman emang mesti ada Kiri duluan. Ada Tim advance lo harus jadi tim advance. Jadi kalau turun kanan duluan apa kiri duluan? Ayo, kalau turun bis. kiri kalau kata Pak Kiri. Haji Iya benar. kanan aja jatuh gimana Iya. kiri kata Pak Haji gitu. Enggak, tapi benar kiri duluan. Kiri dulu. Kalau naik kanan Kanan duluan. Nah. duluan. Kalau turun kanan duluan megar kaki lo. Kalau gua naik tangan duluan. Oh tangan. Tangan duluan. Oh sok. Berarti lu gak pernah naik metro mini lo. Oh, enggak. Kalau di metro ini kan kita naik setengah badan. sekarang, Eh, sekarang
sekarang tuh di angkot-angkot gitu suka masih ada musik-musik gitu gak sih? Enggak sih. Tapi Kalau lu ada kan- aja sih ya, kalau- cuman nggak se Kalau masif. tapi kan emang ada di kayak misalnya di Padang, Oh, gue ingat kalau banget itu tuh, emang luar Padang. biasa. Dung Kalau- dung dung. Kalau di Wah. Manado angkotnya pada depan semua. Oh, yoi. Iya. Bung, 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 gitu kan. Tiap lewat, wah ini angkot lewat nih gitu kan dulu. Masih ya kalau di sana masih? Nggak tahu ya, di Bogor mungkin ya. Tapi kalau di Pondok Gede sih kagak ya. Enggak ya? Kalau di Jakarta Nggak. Lu di mana? Tangerang lu, Tangsel lu. Tangsel udah jarang angkot. Udah. Iya, udah banyak kan Gojek. Udah pada tajir. Ini Bukan. diganti kayak contohnya BIM. Hah? Naik BIM. Oh, BIM. Iya motor. Motor listrik. Oh, motor listrik. Iya, sepeda Oh, itu listrik. sih berkeliaran. Lo bener. Iya, jadi dia banyak apa namanya dari poin-poin tertentu Iya, tuh iya. ke rel, sewa. ke KRL, ke iya. Yang paling stasiun. ngetop tuh kan di Bintaro S74 yang Rempoa tuh. dulu. Itu digantiin armadanya jadi Blok M Rempoa tapi bagus gitu. Ya itu yang gue bilang ngetemnya lama banget. Ya itu kan karena Masih ya? Hah? Masih lama. Masih. karena kan dia masih berpegang pada setoran. Oh, masih ya? Nah, iya kalau 74 kan bukan bagian dari ini kan Transjakarta kan? Bukan. Iya. Oh, bukan ya. Oh, Transjakarta tapi kan Metro memang udah Mini. Metro Mini. dipastikan kalau dia tuh naik, pokoknya dia ngejalanin berapa rit gitu kan dia gajian. Oh iya. Nah, kan kalau ini kan ya kalau jalan kagak ada pastinya kan kita mendingan pasti aja kan. Iya, makanya maksud gue itulah sekarang emang jauh-jauh lebih ekonomis dan lebih praktis aja sih sebenarnya kan kalau lo naik angkot. Bukan masalah lo manjain anak kagak gitu atau Iya. lo jadi manja. Iya, di satu sisi cuma maksud gue Iya. ada waktu yang mesti dikejar gitu kan. Ya emang sih Sama kepastian. ini sebenarnya sih jangan Kepastian bergantung waktu. juga sama bis dan angkot. Nah. Tapi lu mesti ngajarin anak lu mix commuting. Iya, benar. Iya, benar. nah itu Sepakat yang gua, penting. Gue sepakat. Itu gue Itu juga yang harus dilakukan karena kan kalau gue lihat emang problem solvingnya anak-anak sekarang kan agak bingung ya. Kalau dia udah lewat naik itu ya naik itu, Mentok, turun di mana? gitu kan. Kalau tiba-tiba kena macet dia harusnya bisa turun di ini, terus dia bisa oh gue harus naik apa nih kan gitu kan ya gitu. Nah itu Itu yang kurang anak gue yang pertama, pengalaman pertama naik kereta komuter lain yang Tanah Abang ke Sudimara itu dicopet. Jadi kan gue hari pertama dari sekolah naik kereta ya udah ke Sudimara dong, gue tungguin di Kuburan Lama. Gue ketemu Kuburan Lama, itu udah ketemu sama gue nih, dia begini, panik dia. Wah, kenapa? Handphone kamu ya? Enggak, handphone ada. Terus kamu ada apa? Enggak, barang ini punya temanku. Apa ternyata apa coba? Rokok. Ketahuan. Kamu ngapain lu rokok? barang buat temen gue. Akhirnya jadi dibahasnya bukan masalah copet, masalah ngapain rokok lu. Ayo ngerokok bareng sama gue aja kalau ngerokok. Aduh. Kok bisa rokok di lu gitu. kok bisa temen lu di mana lu kok jadi lu? Iya sih. Kocak lu dicopet rokok aja. Udah ngeri aja kalau wah handphone lagi. Ya cuman memang Alhamdulillah sih. cuman memang harus diakuin ya, meskipun gue juga berupaya untuk menerapkan itu, tapi harap-harap cemasnya tinggi loh Pasti, sekarang. pasti. Perempuan. Apalagi perempuan kan gitu kan ya. Jadi gue pikir-pikir dulu ini gimana, gue memastikan dulu clearnya kan gitu kan. Ya syukur-syukur nggak terlalu banyak nyebrang. Oh, iya. Masalahnya nyebrang tuh sekarang wah sembarangan orang-orang jalan tuh. Iya benar-benar. Iya kalau pasti ini nyebrangnya di tempat-tempat yang kayak Iya. jembatan penyeberangan apa segala macam dan itu yang jadi masalah juga kan. Kadang-kadang berhentinya jauh banget Iya. dari penyeberangan gitu. Iya. Iya kan? Sekarang soalnya skill nyebrang itu kadang-kadang Wah, harus ekstra. Tiba-tiba motor dari ujung mana. sembarangan emang. Ya Ya gitu. tambah banyak aja. Belum lagi yang sepeda listrik itu tuh yang gue bikin pusing tuh asli. Gila lu. Tempat Iya. lu nggak ada ya? Ada Banyak nggak? Ibu. Enggak, gue nanya banyak. banyak banget Karena apa sekarang itu kendaraan kebanggaan ibu-ibu. Yang model BIM tapi bebas itu. Iya, ya kendaraan kebanggaan ibu-ibu. Makanya Itu pakai plat Yuwin nomor nggak Fly sih? enggak. Kalau sepeda enggak. Oh. Itu kan maksudnya sepeda Oh, iya, listrik. iya, Kalau sepeda enggak, kalau motor harus Iya. pakai ini. Nah, Kalau makanya motor kan beda lagi. Iya, iya, Motor iya. kan bentuknya tapi emang motor itu beda. andalan sih kalau lo cuman deket-deket aja Tapi tuh. ngeri yo. Itu kan kenceng ya. Iya. Nah, masalahnya kan kadang-kadang ibu-ibu itu kan juga ini dia tuh ngerinya adalah dia nggak berbunyi. Iya. Mm. Nah, sehingga orang-orang Ibu-ibu
oke, it's one thing gitu. Tapi ini dipakai sama anak-anak buat Nah, mainan. kalau yang anak-anak itu yang kadang-kadang dia kurang Bukan kurang, emang nggak mikir. kurang bertanggung jawab gitu loh. Kadang-kadang masih dipakai bonceng 3 Iya. gitu. Tempat-tempat kita namanya BIM ya. Di Bintaro tuh banyak BEAM itu warnanya ungu gitu. Itu lo bisa pakai aplikasi, lo bisa hire itu. Terus udah gitu lo pakai deh, terus ditinggal barang. Wah, gila. Gila. Iya, Dan maksud gue nggak tahu dia pengembangnya itu rugi. Ya rugi pastilah karena itu ditinggal sembarangan. enggak, itu dia punya mobil Eva. Oh, jadi dia ini. Jadi jam berapa gitu di patroli itu. Iya, tapi dia nggak mikir bahwa kepikiran nggak ya pada saat bikin itu dipakai sama anak-anak itu. Oh, gitu. itu jadi ini dong, rekreasi. Iya, jadi rekreasi bukan transport. Padahal itu kan sebenarnya niatnya, Pak, gue yakin itu buat memudahkan orang-orang yang tinggal di situ. Kalau di dalam untuk komplek, iya rekreasi. Cuman kalau lewatin enggak di loh. Bintaro Ini flyover coy. Boulevard coy. Turun. Boulevard. Ada persimpangan. Waduh, cengtri. Iya sih. Gila gue. Anjis dah pokoknya. Ya, itulah makanya maksud gue bener juga yang lo bilang tadi bahwa mulai membiasakan anak-anak dengan naik angkot, gue sepakat gitu ya. Cuma again memang kondisinya mesti diceki juga sih gitu ya, kondisinya itu juga wajib masih belum ideal gitu loh. Iya kan, belum ideal Di gitu. beberapa poin memang belum ideal. Kalau Membaik ya. iya. Membaik ya. Dulu sangat tidak nyaman, cuman armada banyak banget. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya bisa tiap 3 menit sekali ada gitu. Kalau sekarang kan enggak. Nyaman, cuman armada terbatas. Iya. Sama memang jumlah mobil banyak ya sekarang. Iya. Dan online itu. Online itu banyak begitu. Kalau lo gimana nih, teman-teman? Komentar. Nah, Komen. Kira-kira lo Komen. tipe orang tua yang merelakan anak lo mencoba kendaraan umum untuk mungkin bersekolah atau kemana gitu, atau memang lo tipe yang udah mentok di Gojek aja udah kemana-mana gitu. Mentok di situ Sekarang, atau MRT, LRT gitu. udah gitu. Sekarang boleh dong lo bagiin Boleh di tempat, komen di sini. ya di komen kita ini ya gitu. Oke, kalau gitu kita sudahi kaset kosong hari ini. Ya. Gitu ya. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya dengan bahasan yang gak kalah menarik dengan hari ini. Gitu. Terima kasih udah setia menonton dari awal sampai akhir. Gue Dani. Gue Rio. Gue Yorgi. Bye.